ritu kino biaganku borang mongondo ripu inta dia korionganku ko onda kabi kino biaganku bogen harunku takin yo bayatku ko onda kabi imbayaanku momondo ingkon ginaku ropa intau bodo dianya kota no bantu tobongon doa warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan pada kita semua hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada penilaian lomba desa tingkat Kabupaten Bolaang Mongondo di Desa Kopandakan 2. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fid din wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minar wa afhikal syar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bye.
akan dilaksanakan penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten tahun 2025. Ada 5 desa yang mengikuti lomba ini, dan ini bukan hasil KKN atau kerjasama atau bisik-bisik, karena ini memang sudah hasil keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah hasil dari inputan dari pemerintah desa melalui aplikasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian lewat kesempatan juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi atas nama pemerintah Kecamatan Lolayan mengucapkan selamat datang. Kalau tidak salah ini hari terakhir ya, bukan ya? Terakhir ini. Biasanya kalau terakhir ini jadi pemilihan soalnya. Demikian yang boleh kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuala Mongondo yang diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan Ibu Wanti Koligaga SAB. Kepada Ibu, silakan. Berkenannya semata kita komitmen ya berdua kontak tangannya dalam rangka pelaksanaan penilaian lomba desa Kabupaten Kuala Mongondo tahun 2025. Salawat dan salam kita naikkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Semoga segala rahmat, maghfirah bercurah kepada umat beliau, sahabat, dan insya Allah mendapat kalimat guru dan selaku umatnya. Sebelumnya mohon izin Duranga Guyana, Nadika Pumna, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Kasih PMD, dan mungkin staf lainnya dari Kecamatan Lolayan. Yang kami hormati pemerintah desa Ibu Samadi bersama Sekdes, seluruh dewan pemiliku, perangkat desa, BPD, dan anggota PKK, Lembaga Adat Karang Taruna, Posyandu, LPM, Kadis PD, Bapak Deka Rumpas SEMM dalam perjalanan dari Lolak menuju Kepandakan 2, dan kami di sini di hari kelima bersama seluruh tim yang ada saat ini. Untuk penilaian lomba desa bukan hanya dari Dinas PMD itu sendiri, di sini ada OPD yang terkait yang turut menilai. Izin untuk saya perkenalkan, mulai dari Sekretaris Dinas Kominfo Bapak Muhammad Ridal Syukur SPIMM, kemudian dari Dinas Kesehatan Pak Jalok Kadir SKM MKes, dan dari BPBD Pak Kadip Abdul Muin Peputungan SE, dari Dinas Pendidikan ada Pak Hajidin Poli, dari bagian hukum ada Nyong Angga Rizky Saputra, dan dari Dinas PMD itu sendiri saya sendiri sebagai kepala bidang, kemudian ada Ibu Cindra Ningsi Binol itu dari bidang Pendes, kemudian ada Ibu Sri Wahyuni Raupu juga dari bidang kelembagaan. Aku Peputungan itu Pak Biasa Cipumak Mohaisa, beliau adalah Sekretaris 1 Pengurus PKK Kabupaten Kuala Mongondo. Itu berhak untuk mengkapis ulang dalam arti di perankingan semacam itu. Jadi perankingan untuk masing-masing kecamatan. Kemudian yang paling utama orang perhatikan itu adalah status desanya berkembang atau cepat berkembang. Kalau status desanya tidak berkembang itu otomatis gugur. Jadi tidak bisa diikutkan sebagai peserta lomba desa. Dan mengingat efisiensi waktu dan efisiensi anggaran, karena semua ukur baik minggu depan, baik bulan depan. Jadi waktunya sudah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri, kita dari kabupaten kota tinggal menyesuaikan. Dan sekedar informasi, setelah pelaksanaan terakhir hari ini, kami akan merampungkan semua laporan dan melaporkan kepada Pak Sekda dan kepada Bupati terkait laporan ini, karena
untuk Kabupaten Pulau Manado tanggal 11 Juni di penilaian dari provinsi. Tentunya mungkin ada pertanyaan kenapa harus Kopandakan 2 lagi? Karena Kopandakan 2 tahun lalu bersama kita juara 3 untuk lomba desa 2023 untuk Kopandakan 2. Dan memang Pak Camat, kita kalau tidak layak harus dibuktikan dengan orang harus klarifikasi lapangan. Ini yang disebut dengan klarifikasi lapangan. Jadi kami dari tim penilai ini hanya datang melihat kembali apa yang sudah diinput di 2 website ini apakah benar ada seperti RPJMD, seperti APBD selama 2 tahun terakhir, laporan realisasi, dan kemudian bagaimana realisasi PKK-nya, jalan atau tidak, seperti itu. Jadi itu apa yang perlu dapat Koordinator Komunitas sebagai informasi tentang pelaksanaan lomba desa ini. Dan setelah penyampaian pemaparan Sangadi tentang potensi, keunggulan, inovasi maupun permasalahan yang ada di Desa Kopandakan 2, kami dari tim langsung melaksanakan tugas penilaian administrasi yang ada di desa. Dan MC penilaian dan pantauan kali ini kami adalah mengikuti kegiatan kali yang kedua dengan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Berbicara tentang potensi desa di Desa Kopandakan 2 itu 70% petani pekebun. Dan untuk saat ini yang menjadi potensi kami di desa itu adalah kakao. Dan alhamdulillah baru-baru ini kami mendapat kunjungan dari PT JB Koko, karena Desa Kopandakan 2 di Desa Lolayan lebih khusus Desa Kopandakan 2 adalah merupakan sentra produksi kakao terbanyak. Jadi atas dasar penilaian itu olehnya kami dikunjungi oleh PT JB Koko dengan tawaran nanti sebentar setelah terbentuknya Koperasi Merah Putih, dan alhamdulillah sudah terbentuk, maka akan ada kerjasama dengan perusahaan tersebut. Jadi akan ada suntikan dana dari perusahaan bagi anggota koperasi dan anggota kelompok petani kakao. Pertama-tama kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pemerintah desa, Ibu Sangadi dan perangkat semua yang hadir boleh menerima kami bersama Pak Camat, tim penilai tingkat Kabupaten Lomba Desa tahun 2025. Yang saya hormati sahabat saya Pak Camat Lolayan, orang Indah, sama-sama camat kemarin. Yang hari terakhir kita melaksanakan penilaian dalam kaitan dengan jamaah, memang lagi kurang nyaman, kurang setting program lomba desa. Makanya hari ini juga selesai dari Kopandakan 2 kami sudah bersepakat, ya, karena kita dipacu dengan waktu, kami bersepakat selesai dari sini. Ini desa kelima, Oigar Leno, ya. Oigar ada satu perwakilan, Bolang Timur ada perwakilan, Sangtombolang ada perwakilan, Dumoga Utara ada perwakilan, Kecamatan Lolayan ada perwakilan. 5 desa yang ikut ini terseleksi dari 57 desa sesuai dengan SK Mendagri. Jadi ada 57 orang seleksi, tinggal 5. Berarti 50 itu baik. 5 ini terbaik. 5 itu terbaik, sehingga masuk dalam nominasi untuk bertarung di tingkat kabupaten. Insya Allah kalau Kopandakan 2 jadi juara tingkat kabupaten, berarti amin. Teman-teman tim penilainya apa amin ini? Lembaga kemasyarakatannya, Karang Tarunanya, PKK-nya, berarti harus siap. Dan kalau ada yang tertinggal nanti mau disampaikan menyusul. Jadi itu harus siap.
Kusnadi. Nah itu hal-hal yang keempat kita yakin akan dipertanyakan yang seperti itu. Bagaimana DPD dalam rangka penyusunan APBD seperti apa posisi BPD? Lembaga yang lainnya seperti apa? Di dusun-dusun seperti apa? PKK apakah ada memberi ruang dan memfungsikan lembaga PKK ini di proses-proses perencanaan itu, apalagi yang top-top penanganan stunting, ketahanan pangan, apalagi namanya pemberdayaan. Nah, jadi itu hal-hal nanti supaya menjadi dasar pertimbangan kami untuk memberikan nilai seperti apa desa Kopandakan 2. Tapi kalau selanjutnya penilaian atau klarifikasi administrasi desa dan lingkungan oleh tim penilai lomba desa tahun 2025. Indonesia
OPD kepada pemerintah desa agar menjadi OPD itu sudah dilaksanakan, dan dari setiap pemeriksaan atau klarifikasi tadi pasti ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau tambahan. Dan untuk menyampaikan hasil klarifikasi ini, sebelumnya kami sampaikan bahwa apapun yang nanti disampaikan pada sebentar, kami harapkan bukan hanya sekedar seremonial bahwa diterima oleh pemerintah desa, namun ada tindak lanjut setelah pemilihan ini, ada perbaikan-perbaikan atau yang perlu dilengkapi agar ketika nantinya dari OPD lain, misalnya dinas badan lain yang membutuhkan data-data yang diperlukan di desa dan melengkap dengan insya Allah. Karena seperti kami sampaikan tadi bahwa salah satu tujuan dari penilaian administrasi rumah desa adalah untuk mengetahui capaian kualitas dari desa itu sendiri selama 1 tahun, kemudian menjadi acuan desa untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitasnya dari tahun ke tahun. Dan untuk kesempatan pertama kami berikan waktu kepada tim penggerak PKK Kabupaten Lamongan untuk menyampaikan hasil klarifikasi lapangan kepada Ibu Sekretaris 1. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten 1 Sekretariat Kabupaten Lamongan sekaligus adalah Kepala Dinas PUD Kabupaten Lamongan. Bukan pemeriksaan yang pertama, tapi klarifikasi atas apa yang sudah menjadi penilaian dari Kemendagri. Untuk khusus PKK itu rata-rata sudah baik, sudah bagus, tapi masih ada ya beberapa poin, mungkin daftar kader, daftar anggota dan kader PKK untuk tahun 2023 itu belum ada, yang ada tahun 2024. Kemudian inventaris itu masih diperbaiki sedikit. Kemudian untuk kegiatan alhamdulillah sudah baik kegiatannya, bukunya itu sudah baik. Tapi saya bisa tambahkan kalau boleh jangan cuma ada Jumat bersih, rapat, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya di dalam situ tergabung di penggerak PKK, misalnya kegiatan posyandu atau kegiatan majelis taklim. Nah itu kan belum termuat kegiatan majelis taklim. Insya Allah untuk berikut, siapa tahu kalau ini Kepandakan 2 boleh juara, berarti itu hal-hal itu yang diperbaiki. Ya, boleh juara, Kepandakan 2 juara. Ya itu kemudian, tapi jangan dari PKK ada beberapa, sehingga jangan bilang oh ibu yang mewakili PKK Kabupaten Lamongan juara. Ini ada beberapa poin untuk penilaian, sehingga kami hanya fokus ke PKK, bahwa untuk administrasi PKK Kepandakan 2 itu alhamdulillah sudah baik dan sudah memenuhi syarat. Saya kira itu cukup. Dan ada satu terakhir, kalau boleh Sanadi, nanti di depan di halaman luar itu kan ada papan balai desa, kantor desa Kepandakan 2. Kalau boleh tolong patok akan di sebelahnya Sekretariat PKK Kabupaten Desa Kepandakan 2 gitu, supaya kelihatan bahwa di sini Kepandakan 2 keberadaan PKK itu ada. Nah, apalagi setelah masuk di dalam Sulta Pampang itu 10 program PKK, struktur dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan mitigasi kesiapsiagaan maupun penanganan saat darurat bencana itu sudah diatur dalam, nanti kalau salah tolong dikoreksi kawan-kawan PUD, Permendes nomor 7 2023. Itu ada di
pasal 7 ayat 5. Jadi Permendes itu bicara tentang rincian pengalokasian untuk mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana, juga tentang penguatan kapasitas. Artinya di sini ada relawan yang dibentuk oleh desa yang bisa membantu kabupaten maupun kecamatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih pemerintahan, ada relawan yang dibentuk tapi hanya pembentukan secara lisan, belum ada bentuk SK tertulis yang jadi pegangan. Dan saya juga sudah sarankan dari BPBD ketika terjadi bencana. Tahun lalu itu ada di perbatasan Kepandakan 2 dengan Mopait, kalau tidak salah tanggal 3 Agustus kejadian bencana banjir. Di situ ada beberapa kakak, tempat pengungsiannya di Mebel Paminda kalau tidak salah. Nah, itu kami langsung melakukan evakuasi. Tapi perlu juga pelibatan relawan desa, dan ini harus segera, wajib hukumnya untuk segera dibentuk. Karena juga jalur evakuasi yang belum terpasang, dan hampir 5 desa yang kami kunjungi itu hampir 100% belum terpasang. Ada kemarin di Lopoya tapi hanya dipasang jalurnya, titik kumpulnya nggak ada. Jadi istilahnya kami datang Nomodo terus dipokli Ramuyan, di Akotawan konen Pusipunan. Jadi terus mempunyai resiliensi atau ketangguhan dalam menghadapi ancaman ataupun potensi bencana yang mengintai kapan saja di masyarakat. Kemudian histori yang ada di Kepandakan itu memang paling rawan itu daerah banjir. Serahkan ke Dinas Kominfo. Silakan Pak Sek. Klarifikasi terhadap unsur-unsur teknologi informasi komunikasi TIK di Desa Kepandakan 2. Secara umum sudah terpenuhi semua, tapi masih ada beberapa yang perlu mendapat perbaikan yang disesuaikan dengan rekomendasi peraturan yang ada. Jadi untuk klarifikasi, jaringan internet yang ada sudah tersedia. Kemudian website desa ada yang sudah terbentuk sejak 2002. Namun perlu kami sampaikan bahwa website desa ini masih inisiatif desa dibentuk mandiri dan sesuai tugas dari Dinas Kominfo sudah membuat website desa untuk 200 desa dan 2 kelurahan. Itu ekstensi sendiri.com. Nah, di sini sebenarnya bagus kalau dia merasa lancar itu. Cuman masalahnya di sini selain ekstensi untuk ID itu berarti servernya itu berada di luar Indonesia, mungkin di Singapura atau di daerah lain yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga itu kabupaten beberapa waktu lalu sudah membentuk website desa dengan ekstensi Bolmukap.id. Tapi informasi terbaru, pemerintah Mendagri juga sudah membentuk desa.co.id. Desa.co.id itu, tapi katanya itu belum semua karena masih ada proses permohonan ya, masih ada permohonan dan itu belum beberapa yang masih tahapan persiapan dari Kemendagri. Itu jadi tolong website desa dapat dimigrasi ke situs atau domain yang sudah ditentukan. Berlakukan untuk e-katalog versi 6. Pengadaan barang jasa versi 6, katalog versi 6 itu prosesnya harus tanda tangan elektronik.
Jadi biar ada di tempat, pejabatnya ada di tempat, harus menggunakan tanda tangan elektronik. Sehingga itu di desa juga, walaupun ibu samadi perangkat desa ada, boleh gunakan tanda tangan elektronik sebagai sosialisasi kepada masyarakat, kepada perangkat juga bagaimana menggunakan. Dengan ibu samadi juga tidak akan lupa prosesnya dan passwordnya, passwordnya itu tidak lupa. Kalau tidak perpustakaan online perpustakaannya, sehingga itu nanti mungkin setelah migrasi nanti ke website desa.go.id atau di Pemkab Bono dapat dilengkapi dengan fitur perpustakaan desa. Kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi lapangan dari Dinas Kesehatan, Pak Jalur Kadir. Bahwa peran fungsi kader itu adalah sangat berat, apalagi dalam tuntutan namanya integrasi layanan primer dan transportasi dan kesehatan, imunisasi dan posyandu itu sangat digalakkan. Integrasi layanan primer itu lebih berfokus kepada preventif dan promotif. Jadi bagaimana kader dan petugas kesehatan itu mampu mencegah agar orang yang sehat tidak jatuh sakit. Sangat tingkatkan karena sekitar 80% orang yang sehat dipertahankan supaya tidak jatuh sakit. Tapi fokus sekarang yang 20% yang sakit diupayakan untuk sehat. Makanya muncul namanya transformasi layanan primer. Salah satunya itu peningkatan kapasitas kader dalam meningkatkan layanan kesehatan secara luas. Fungsi utamanya itu ada di posyandu. Posyandu adalah milik PKK. Bagian dari PKK adalah anak kader. Tapi alhamdulillah kader di Desa Lompakan 2 adalah kader ulung. Kita lihat di depan itu adalah ketua kader yang sudah mengabdi sudah berapa dekade. Mungkin ibu mengabdi dari usia 18 tahun sampai sekarang 66 tahun. Jadi begitu berat perjuangan ibu. Cuma tadi dari segi pelayanan memang sudah terbiasa ibu lakukan. Tetapi apa yang ibu lakukan, saya mohon supaya dicatat, supaya ketika orang ibu ada posyandu di desa mana tanggal sekian, ada mana DP bukti fisik, lupa tanggal berapa kita itu. Jadi ibu apa yang ibu lakukan dicatat. Terus alhamdulillah karena tahun ini dalam rangka penilaian lomba perkembangan desa kelurahan yang mengusung topik ketahanan pangan, alhamdulillah di Pandakan 2 dari segi menu pemberian makanan tambahan sudah mencukupi dan layak untuk dijadikan ketahanan pangan, termasuk itu belum. Sedangkan ibu kader yang dibuka ini posyandu bulan depan sudah tahu apa resep yang akan dikasih untuk BLT bulan depan. Cuma masalahnya ada sedikit sarannya karena dalam rangka pencegahan stunting kita harus sangat hati-hati dalam menentukan pengukuran. Kita sangat hati-hati melakukan pengukuran karena ada beberapa kasus yang mirip dengan kasus stunting tapi bukan stunting. Contoh, ada namanya Down syndrome. Down syndrome itu kalau bahasa yang biasanya itu kembar 1000 wajah. Di seluruh dunia mirip semua dia punya muka. Down syndrome. Jangan dijadikan itu stunting, walaupun memang Down syndrome itu pola pikirnya agak sedikit tidak stabil dari biasanya. Jadi dari 10 sertas ke 10. Beda. Tapi karena diponis itu adalah stunting. Karena memang dia kasihan cacat dari lahir, dia kelebihan kromosom ketika dia dilahirkan. Ciri khasnya itu mata sipit, biasa jari-jari itu agak sedikit sama dengan bercabang sama dengan penderita rematik atau asam urat. Terus garis tangannya cuma satu, garisnya kan seperti M atau apa, dia melintang cuma, dia cuma melintang sama garis tangan. Itu Down syndrome. Yang kedua, yang biasa orang polistaltik itu adalah autis. Beda. Down syndrome. Perbaikan evaluasi dari klarifikasi lapangan berkaitan dengan 12 kuesioner dan 9 dokumen
12 kuesioner dan 9 dokumen yang dipersiapkan di Lomba Desa tahun 2025 ini. Setelah dicek oleh kami dan bersama dengan BPD telah 3 kali mengalami perubahan telaan dari kami juga. Ya. Jadi itu juga satu dokumen yang nilainya plus, tapi karena kami tim, kami juga profesional untuk menilai mana kekurangan dan mana kelebihan dari kelima desa ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya tinggal hanya ada satu mungkin koreksi kami sampaikan, karena itu menjadi persyaratan juga oleh teman-teman PUD ada peraturan desa tentang perlindungan ibu hamil, bayi dan balita. Kami dari Dinas Pendidikan telah melihat pencatatan administrasi tentang pendidikan. Alhamdulillah kepada kami ini baik. Untuk tahun 2023 dan 2024 sudah tertata dengan rapi, alhamdulillah sudah dijilid, dan ini sebagai acuan untuk selanjutnya di tahun 2005 dan seterusnya. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan cuma catatan ini yang berhubungan dengan masih gelondongan, ada kelulusan Pak yang SD gelondongan. Nah kalau boleh dia per tahun itu harus istilahnya disendirikan. Kalau SD berapa dalam per tahun itu di tahun 2005 dan 2001 dan 2002 itu digelondongkan. Nah kalau boleh bila-bila per tahun. Nah di situ kita lihat alhamdulillah sudah baik. Kami dari Dinas Pendidikan sudah merasa cukup untuk penilaian, dan selanjutnya ada juga beberapa hal yang saya harus sampaikan, terutama di bidang sanggar seni dan budaya. Nah di sini ada sanggar seni dan budaya, di sini sudah ada gedung tanahnya, tapi gedungnya belum ada. Nah alhamdulillah insya Allah kalau ada dana cobalah buat untuk pembuatan sanggar seni dan budaya. Karena itu sebagai acuan, karena itu sebagai kesempatan untuk kita melihat ke depan. Karena ke depan nanti ada sanggar seni dan budaya itu buat untuk kita di Bola Mundo, siapa tahu kalau soal gitu, soalnya itu istilahnya pelatihan, menari, menyanyi, dan itu untuk kita semua di desa kebanyakan. Nah mungkin itulah di Dinas Pendidikan, kebijakan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan kepada kami dari Bidang Kelembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis kita langsung saja. Untuk bidang kelembagaan kita wawancara atau kita klarifikasi di lapangan bahwa di Desa Kopanaka 2 lembaga adatnya baik, aktif, limasnya juga aktif, Karang Taruna juga aktif, tapi LPM-nya belum ada. Iya. Dari lembaga itu LPM-nya belum ada, Pak. Saat ini bisa hadir. Baru secara dokumentasi berupa administrasi maupun foto dari 5 desa ini, Kopanaka 2 ini saya langsung lihat ada memang. Kalau 4 desa kemarin semua mereka bilang ada Bu, sudah tercover di buku kegiatan desa, tapi secara fisik saya lihat langsung belum ada karena kata mereka sementara diwawancarai oleh PPD lain tapi yang lain. Tapi yang di sini Kopanaka 2 memang saya lihat langsung ada. Bukan berarti campaknya kita PO mau kita mau bela ini tidak. Ini memang nyata kita ada lihat ada dokumentasi baik administrasi maupun foto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, untuk BUMDes yang ada di Desa Kopanaka 2 ini bergerak di usaha bengkel dan mesin jahit. Nah, dari 5 desa yang saya klarifikasi ini hanya Desa Kopanaka 1 yang BUMDesnya tidak ada masalah.
aula Desa Pemandakan 2 ini bisa diwakili ke tingkat provinsi. 2 tahun yang lalu juara 3, insya Allah ini 1. Amin. Demikian, sampai Pak Sekdes, di sini Pak ada beberapa pendengar kami yang mungkin belum ada berpada. Yang pertama itu ada buku untuk penataan desa terkait dengan musyawarah desa. Yang kedua buku data kegiatan. Yang ketiga buku administrasi pembangunan. Yang terakhir ini tadi Pak BPD disampaikan tertibkan untuk indikator sarana prasarana BPD, ruang, meja dan kursi. Mungkin tadi Bapak BPD bilang kalau boleh Pak bilang sampai besok lagi. Mungkin cuma itu dari kami. Syukur-matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharapkan tanggapan dari pemerintah desa dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Sanadi. Pak Ibu Sanadi, silakan. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Sekretaris 1 PKK Kabupaten. Bukan membantai ini Bu, jadi menambahkan sedikit. Mungkin ada keterangan dari PKK yang terlewati. Jadi orang Bu nyanda cuma kegiatan arisan atau apa. Waktu tahun 2022 orang menang lomba cipta menu tingkat kecamatan. Alhamdulillah juara 2. Kemudian tahun kemarin itu ada pelatihan PKK, itu diambil dari dana desa. Kemudian ada lomba hari ulang tahun desa, itu lomba membuat menu kue tradisional dari umbi-umbian, itu ibu PKK. Kemudian minggu lalu hari Sabtu, orang lomba Mars PKK hari ulang tahun desa, baru cabut di spanduk. Nah itu kegiatan PKK. Jadi ada selain arisan, rapat-rapat, ada kegiatan ibu-ibu. Tanggapan kami apa yang disampaikan oleh yang dari BPBD, Pak. Sudah ada Pak yang pernah mendapat pelatihan dari BPBD. Ada 7 masyarakat yang dapat pelatihan dari BPBD. Dan menanggapi apa yang disampaikan Bapak bahwa ada yang bencana kemarin itu yang musim penghujan. Itu Pak, karena maksudnya begini, di kampung itu kan sejarah kearifan lokal itu masih kental. Jadi kalaupun belum terbentuknya ada relawan, itu serta-merta ketika ada bencana, maka masyarakat itu serta-merta bergotong royong. Waktu kejadian itu kan selepas setengah hari, saya juga langsung kumpul semua aparat desa untuk baku bantu, langsung baku bantu dengan masyarakat, evakuasi berbagai barang-barang, lansia segala macam, tempatkan di Paninja, gedung Paninja. Itu orang pulang sampai 2:30 dan bukan menyalahkan. Malah tapi kami mengerti karena situasi saat itu banyak desa yang terdampak. Malah yang dari puskesmasnya yang agak terlambat, yang cepat tanggap waktu itu dari dinas kesehatan itu, dari pihak medis itu, anak-anak kami yang sekolah di kesehatan. Ada itu Opin Laute yang aku bantu dengan orang. Baru ses bidang desa yang dari puskesmas itu kalau nggak salah nanti jam 10 malam baru berkunjung. Nah, tapi kami cukup mengerti karena waktu itu jalan juga sudah tidak bisa dilewati, makanya mungkin agak terlambat. Jadi itu barangkali. Kemudian Pak, keluhan kami juga terkait dengan kejadian 2 kali di AKD. Itu kan tahun lalu itu pernah ada insiden hampir terjadi kecelakaan karena ada batang kayu yang waktu kami menghubungi BPBD, EDLH dilempar ke BPBD.
Jadi kami langsung yang turun tangan dengan masyarakat. Ada bakumpul doi, bapotong untuk kayu, bahwa itu berkaitan masyarakat masih melekat kearifan lokal. Jadi kami ketika ada kejadian-kejadian tanggap darurat, langsung masyarakat berbondong-bondong itu pasti selesai masalahnya. Itu tambahan untuk BPBD. Kemudian Pak Kominfo Suparmanto atas semua sarannya, insya Allah ke depan kami akan melengkapi apa yang perlu dilengkapi. Dari Dinas Kesehatan juga Suparmanto atas saran-sarannya. Dan yang dari Kabag Hukum, benar bahwa peraturan desa Opanakan 2 itu 3 kali Kepala Seksi Pemerintahan dengan BPD bolak-balik tolak. Jadi waktu itu untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di desa, orang pakai sanksi itu nominalnya di atas 1 juta. Tapi setelah konfirmasi dengan bagian hukum, disesuaikan dengan ekonomi masyarakat di desa, pendapatan dan sebagainya, maka itu diturunkan. Misalnya 1,5 juta itu diturunkan bahkan hanya sampai 500-200 ribu. Jadi sudah setelah 3 kali baru disahkan oleh bagian hukum. Untuk Dinas Pendidikan, saya sedikit keluhan juga ini Pak. Ada di tahun kemarin saya dengan Pak Camat sempat berembuk soal itu. Ada penetapan wilayah Pak Camat, zonasi. Jadi ada anak-anak di dusun 7 itu kan terpecah. Itu kalau mendaftarnya di SDN 5 itu jalannya panjang, tidak ada rumah-rumah, melewati kebun-kebun. Saya sendiri sebagai orang tua tidak nyaman anak-anak saya jalan sendiri. Itu kan keamanannya itu tidak terjamin. Sedangkan itu zonanya dusun 7 itu masuk di SDN 5. Orang tuanya ngotot di SDN 2 di sini lebih dekat dan jalannya ramai. Nah, waktu itu gurunya yang sempat tarik menarik. Jadi saya konsultasi ke camat bagaimana cara mengatasi ini. Karena secara ke dalam itu sebenarnya itu bukan ranah saya. Tapi karena menanggapi keluhan dari masyarakat dusun 7 yang langsung ke rumah, jadi saya konsultasi dengan camat. Barangkali itu keluhan dan masukan untuk Dinas Pendidikan. Mengenai inovasi Bu Kabid, saya lupa yang di bayangan saya itu inovasi desa dalam bentuk skala besar. Saya lupa bahwa di Opanakan 2 itu banyak inovasi rumahan. Salah satunya ini. Pak Kadis tadi ada makan 3 bungkus. Koordinasi Bugis Putar. Jadi ini produk dari istri Kepala Seksi Pemerintahan. Jadi sudah ada labelnya. Ini bahkan pernah Norma Ali ada live ini. Raja S juga. Jadi ada banyak industri rumahan sebagai inovasi desa. Itu barangkali tanggapan. Suparmanto, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan dari hasil evaluasi masing-masing OPD, tanggapan ini disampaikan oleh Ibu Samadi. Dan izin Pak Kadis, Pak Camat, dari BPBD minta waktu kembali mungkin untuk ada tambahan. Silakan Pak Kadis. Mas Pak Camat Samadi, terkait apa yang disampaikan tadi, kami dari BPBD sangat bersyukur terkait kearifan lokal yang ada di Desa Opanakan 2. Kami kan sangat bersyukur karena pastinya kami akan sangat terbantukan dengan kesiapan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Opanakan 2. Tapi yang harus diingat juga bahwa
SK ini, SK relawan itu merupakan prasyarat. Jadi mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas harus dibuat, karena itu syarat. Karena dari tim penilai provinsi dia tidak mau hanya jawaban lisan. Kami ada kearifan lokal, ketika bencana terjadi, masyarakat semua kumpul. Mereka tidak mau tahu itu. Harus ada siapa anggotanya. Karena di situ akan terlihat siapa berbuat apa. Karena kalau semua desa saya rasa kearifan lokal hampir sama, khususnya kita Intomondo, rasa empati itu masih tinggi. Tapi ini merupakan prasyarat yang harus dibuktikan. Yang berikut terkait keluhan tadi masalah pohon, kebetulan yang dihubungi adalah saya. Ada Pak Kepala lingkungan mungkin yang telepon terkait pohon. Saya langsung tanggapi bahwa pohon ini ketika dia tumbang itu kewajiban BPBD. Ketika tumbang, tapi kalau dia utuh itu yang tanam DLH aset. Mereka kan mengeluarkan dana untuk itu. Terlepas dari itu membahayakan atau tidak, tapi ini terkait aset. Jadi kami tidak boleh serta-merta pohon yang masih berdiri kami sembarang potong. Harus ada izin dari DLH yang memiliki aset. Nah, dengan oyokon diloikon kemaroi, kemudian tanpa permisi orang main pangkas, ada pemilik. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami, bukan berarti kami mau lepas tangan atau tidak mau membantu. Karena kami sudah sampaikan beberapa kali ke DLH minta tolong silakan kirim surat ke BPBD terkait mana pohon yang akan kami melakukan pemangkasan. Karena itu dasar kami untuk bergerak. Karena kami kalau tidak ada dasar, ketika tidak ada surat dari DLH untuk pemangkasan, kami tidak mau disalahkan ketika mungkin ada yang tidak senang kemudian BPBD sesama potong ke pohon. Nah, jadi mungkin itu yang perlu dipahami, kemudian perlu kami koordinasikan lagi di tingkat OPD karena ini terkait aset oleh durian misalnya. Mensuburkan durian di awal kita tidak bisa makan. Ketika ada surat pemberitahuan tentang ada lomba desa dan kepandakan 2 masuk salah satu, memang sedikit langsung ada yang juga. Tetapi ketika dilaksanakan suruh menikmati. Jadi ketika diharapkan rasa itu yang enak, seenaknya menikmati itu. Jadi sekarang tadinya kebanyakan kalau saya pesimis, sekarang terbangun semangat untuk berupaya mencapai juara tentu. Karena pernah alami juara 3 tentu orang berharap jangan 3 lagi, mesti tak kurang lah. Kemudian beberapa hal yang menjadi catatan dari tim penilai tadi tentu orang tahu semua apa yang kurang dan segala sesuatu. Saya tidak percaya dari 5 desa ini yang ikut lomba yang ada yang sempurna, nggak ada. Kalau melihat sama kriteria tadi nggak ada. Saya yakin itu karena tetapi bukan berarti itu diabaikan. Itu yang diharapkan bisa ditingkatkan apa yang kurang. Bahkan saya sendiri secara pribadi berterima kasih pada tim penilai karena kalau nggak ada penilaian begini orang itu kurangnya di mana itu. Jadi ini semua jadi motivasi bagi Bapak Ibu semua, seluruh jajaran penyelenggara yang ada di Sekolah ini menjadi perhatian, jadi motivasi bagi kita sekalian untuk meningkatkan apa yang menjadi catatan kurang tadi. Tetapi kalau mau evaluasi JP hasil pemaparan tadi kita harus cuma sedikit yang kurang, sedikit. Ya, dan saya pikir beda ada apa di sana yang kurang. Rasa sudah rasa ini dibuat dari persoalan tadi hubungan Semenda tadi Semenda sepupu menantu dan anak-anak Semenda
Dan selanjutnya yang terakhir mungkin penyampaian dari Pak Kadis, closing statement Pak Kadis, silakan. Bukan kesehatan, kesempatan terus dianugerahkan kepada orang semua. Sejak ada di sini, tim penilai datang sampai pada detik ini, orang masih baku tawa, walaupun ada yang seperti dia semua tidak sakit. Ada pekerjaan yang ditinggalkan, tapi kita bersyukur semua karena kesempatan nikmat yang dianugerahkan Tuhan bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Camat, nelayan, teman-teman, tim penilai, di dalamnya Ibu Sekretaris 1, tim penggerak perkara Kabupaten Lamongan, yang saya hormati Ibu Sanadi, Ketua Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Ketua Anggota BPD, Badan Lembaga, kepercayaan untuk mewakili Kabupaten Lamongan di tingkat provinsi. Nanti perlu ada pemenahan lebih lanjut di beberapa waktu ke depan. Karena tanggal 11 sesuai jadwal tim penilai tingkat provinsi sudah akan turun. Jadwalnya Kabupaten Lamongan sekarang tanggal 3. Nah, sekarang tanggal 3. Makanya kurang pacu supaya selesai dari sini itu orang akan rapat bersama untuk melihat hasil yang didapat di 5 desa. Besok laporan, hari Kamis hasil bawa di provinsi. Karena itu akan menjadi dasar tim penilai tingkat provinsi mau turun akan di desa mana. Jadi itu. Kemudian ya tadi sudah disampaikan juga dari Pak Kadit Tim BPBD, benar yang disampaikan terkait dengan damkar. MOU-nya sudah ditandatangani secara bersama kemarin itu. Walaupun ini damkar ini dengan Kota Mobagu, waktu saya Kasatpol PP ya 2020 sampai 2021 itu sudah ada upaya untuk kerjasama. Memang terhambat di komunikasi yang berjalan maksimal ketika itu karena masalah corona, masa COVID waktu itu. Nah, MOU tinggal kita mau tindak lanjuti nanti dengan perjanjian kerjasama. PKS bicara musibah kebakaran ini, jangan politik dia itu api. Yang terjadi di pasar Lola rata. Itu pun sudah dibantu dengan damkar milik bandara. Itu cuma sekian menit perjalanan dari kantor bupati ke pasar Lola. Oleh karena itu upaya-upaya ini yang harus kita maksimalkan, dan langkah-langkah ini sudah ditempuh oleh 4 bupati 1 wali kota dalam berbagai bidang, diantaranya cara tentang kebutuhan kelembagaan organisasi kepemudaan Karangtaruna. Nah, di awal tadi saya sudah sampaikan persiapan apa yang harus kita persiapkan, ya, harus kita persiapkan. Pokoknya insya Allah hari besok atau lusa sudah dapat tahu, paling lambat lusa sudah dapat tahu siapa yang terbaik di antara yang baik, ya sudah dapat tahu. Karena hari Kamis itu hasil SK-nya sudah dibawa di provinsi. Makanya ini hari sampai besok banyak berdoa, supaya terakomodir hal-hal yang sekali lagi didapati, ditemui baik dalam tutur kata maupun tindakan, termasuk teman-teman. Saya mewakili teman-teman. Pada dasarnya kami datang dalam rangka memberikan segala sesuatu yang sekiranya itu bisa memberi manfaat buat orang semua, ya, buat orang semua. Karena ini ada
ada semua mau kasih ingatkan, suka sih dengan Pak Camat, Ibu Sangadi, nanti tolong lihat fasilitas pemerintah yang nantinya bisa dijadikan sebagai kantor Koperasi Merah Putih, supaya dari Bapak Ibu yang saya yakin adalah tokoh-tokoh yang dipandang di desa ini juga bisa menyampaikan ke masyarakat. Ini ada fasilitas ini mau kasih pinjam di Koperasi Desa Merah Putih, karena Koperasi Merah Putih ini sangat bagus ya, karena orang baru mungkin masih ada perdebatan, tapi tujuan sesarnya sebenarnya bagus, termasuk yang BPD yang berkaitan. Satu, dua, tiga. Tolong juara. 2, 3. 3, 2, 2, 3. 2, 1.